Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami datang ke hadapanmu saat ini adalah karena kemurahan-Mu, di mana Engkau telah memberikan kesempatan, keselamatan, dan kekuatan bagi kami. Biarlah kiranya kami dapat mengisi hari-hari ini dengan tingkah laku yang benar di mata-Mu. Untuk itu kami mau membaca dan mempelajari firman-Mu yang akan kami jadikan pedoman hidup kami. Kami memohon padamu, ya Roh Kudus, untuk membimbing kami. Terima kasih Bapa, inilah seruan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 29 sampai 32. Saya akan membacakannya untuk kita. Surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Murtad dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan adanya internet, kelancaran arus informasi saat ini sudah sangat cepat. Masyarakat di pelosok negeri pun sudah bisa mengakses informasi dengan mudah. Kita ketahui bahwa saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Republik Indonesia masih terus mempercepat pembangunan akses internet ke seluruh desa di seluruh Indonesia, dan ditargetkan tahun 2023 pembangunan infrastruktur akan selesai. Masyarakat pengguna internet diminta bijak memanfaatkannya, terutama dalam menerima informasi atau mengolah informasi yang diterima, karena tidak jarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong untuk memecah belah masyarakat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian pula yang terjadi di tengah-tengah orang pembuangan bangsa Israel di Babel. Seorang nabi palsu yaitu Semaya menyampaikan nubuatan yang diakuinya diterima langsung dari Allah melalui mimpi. Semaya telah memperbodoh orang-orang itu dengan mengatakan bahwa mereka selamat dalam nama Allah, padahal Allah tidak mengutus Semaya. Ia memberitakan penghiburan yang palsu dan membuat orang-orang percaya kepada dusta yang disampaikannya. Bahkan ia menjadikan orang-orang menjadi pengkhianat dan menjadi murtad terhadap Allah. Orang-orang buangan tidak mau mendengar berita yang disampaikan oleh Yeremia, padahal Allah telah meneguhkan firman-Nya di dalam mulut Yeremia. Tetapi karena nubuatan Yeremia bukanlah hal-hal manis yang ingin didengarkan mereka, Yeremia tidak lagi dipandang mereka sebagai orang yang layak dipanggil nabi. Apa yang disampaikan oleh Yeremia, bahwa masa pembuangan masih lama dan mereka akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung, adalah berita yang tidak disukai oleh orang-orang itu. Padahal Yeremia juga menegaskan bahwa orang yang tetap taat akan menerima pengampunan dan penyertaan Allah, tetapi yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Yeremia difitnah dan terancam hidupnya, tetapi ia tidak takut. Ia terus saja mengabarkan berita pengharapan dari Allah, dan Allah tidak membiarkannya sendiri. Allah menggunakan Imam Zefanya untuk menjaga Yeremia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan terkadang menyakitkan, terutama bagi manusia yang hidup tidak menyadari akan dosanya dan hidup cenderung mempertahankan kesalahannya. Di kalangan orang percaya,
Tidak jarang kita bertemu dengan orang seperti Semaya yang memutarbalikkan fakta, memberitakan dan menawarkan kesejahteraan palsu, menafsirkan firman Tuhan secara salah, menyebarkan ajaran bahwa Allah selalu memberkati, tapi mengabaikan cara hidup kudus. Dan dengan mudahnya kita percaya akan berita yang sudah diputarbalikkan itu, sehingga kita menjadi orang percaya yang tidak setia kepada Allah. Tidak setia kepada Allah adalah kemurtadan yang dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah anak-anak terang yang mempunyai kewajiban memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan pemerintahan itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, yaitu tidak melenceng dari ajaran firman Tuhan, tidak memberitakan ajaran palsu yang hanya menyenangkan pendengar. Kita harus berani meluruskan yang salah, menarik yang tersesat, sehingga kesalahan pemahaman akan ajaran Tuhan tidak berlanjut, tidak membuat banyak yang murtad. Murtad itu adalah kehidupan yang meninggalkan Tuhan, kehidupan yang tidak setia dan yang menyalahkan kasih karunia Allah, yang hatinya sama sekali tidak mengenal Allah, walaupun kelihatan hidupnya berjubah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukuman bagi orang yang melakukan pemurtadan sangat mengerikan, tidak hanya terjadi pada diri sendiri, tetapi juga pada keluarganya. Ingatlah hukum Tuhan kepada Semaya. Pagi hari ini, kita diingatkan untuk tegas kepada orang yang memutarbalikkan firman Allah. Kita juga diingatkan untuk menjaga kekudusan hidup kita. Hidup selalu bersandar kepada Tuhan, berserah untuk dimurnikannya. Beritakanlah kebenaran firman melalui kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita dapat mempergunakan teknologi yang sudah ada untuk pemberitaan firman Tuhan dengan bijak, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dan tidak ada lagi yang murtad dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang Maha Tinggi. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong mampukanlah kami ya Bapa. Berikanlah kami kemampuan agar dapat hidup bijaksana, sehingga kami dapat menghindari berita-berita yang salah, berita yang diputarbalikkan tentang Engkau, yang menyebabkan kami menjadi murtad, tidak setia kepadamu. Namun, berikan kami hikmat sehingga mampu menjadi pemberita firman-Mu yang benar. Kami mengaku atas kelemahan kami, yang terkadang membuat jerat dosa bagi kami. Ampunilah kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami ya Bapa. Juga sertai umat-Mu yang sedang berjuang keluar dari keterpurukan, pergumulan hidup. Angkatlah mereka, berikanlah kelegaan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa serta hamba Tuhan. Biarlah mereka juga dimampukan oleh-Mu untuk menjadi pembawa damai sejahtera di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami. Doa yang kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.